Selanjutnya di sini efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi adalah konsep dalam ekonomi yang merujuk pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu dan juga untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya. Efisiensi alokasi di sini disebutkan juga adalah suatu kondisi di mana sumber daya yang terbatas dialokasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan output maksimum untuk kepuasan tertinggi. Selanjutnya adalah efisiensi dan keadilan, yang mana dua konsep tersebut penting dalam ekonomi yang saling terkait. Penjelasannya, efisiensi ini mengacu pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil maksimal. Dalam konteks ekonomi, efisiensi berarti memproduksi barang dan jasa dengan biaya seminimal mungkin dan mengalokasikan sumber daya sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal. Dan keadilan ini berkaitan dengan distribusi yang adil atas hasil produksi. Keadilan mencakup aspek seperti kesetaraan, keadilan sosial, dan pemeteraan pendapatan. Kesimpulannya, efisiensi dan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama dan keduanya saling terkait dan saling melengkapi. Tantangan terbesar adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara keduanya dalam kebijakan yang tepat dan komprehensif. Kita dapat membangun masyarakat dan yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Para ekonomi konvensional berbeda pendapat tentang distribusi yang adil, yang mana di dalam PPT tersebut ada 4 konsep. Yang pertama konsep egalitarian, yang kedua konsep rawisian, yang ketiga konsep utilitarian, dan yang keempat konsep market oriented. Yang mana yang pertama konsep egalitarian adalah barang yang diterima pada setiap orang dalam kelompok masyarakat yang jumlahnya itu sama. Dan yang kedua konsep rawisian, yaitu memaksimalkan utility orang paling miskin. Dan yang ketiga konsep utilitarian, yaitu memaksimalkan total utility dari setiap orang dalam kelompok masyarakat. Dan yang terakhir adalah konsep market oriented, yaitu adalah hasil penukaran melalui mekanisme pasar adalah yang paling adil. Jadi 4 konsep tersebut tercakup dalam efisiensi dan keadilan. Akan menjelaskan mengenai konsep moral Islam dalam sistem distribusi pendapatan. Distribusi merupakan suatu usaha penyaluran barang dan jasa dari konsumen kepada produsen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam Islam, distribusi pada hakikatnya mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Pelaku distribusi kini telah menjadi pelaku ekonomi dominan di samping konsumen dan produsen. Selanjutnya adalah pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Transaksi di mana individu menukar barang atau jasa atau satu sama lain untuk memperoleh sesuatu yang mereka butuhkan atau inginkan. Dan ketika individu mengalokasikan pendapatan mereka untuk barang dan jasa dengan cara memaksimalkan kepuasan dan utilitas, mengingat keterbatasan anggaran. Artinya, individu akan terus mengkonsumsi barang atau jasa hingga tambahan kepuasan yang diperoleh dari konsumsi setiap barang menjadi setara. Selanjutnya, pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Pertukaran antar individu memungkinkan masing-masing untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka, menghasilkan lebih banyak barang atau jasa yang mereka kuasai, dan menukarkannya dengan yang mereka butuhkan. Proses ini berlanjut hingga mencapai keseimbangan konsumsi, di mana tidak ada lagi keuntungan dari pertukaran lebih lanjut karena marginal rate of substitution antara barang-barang
bagi semua pihak sudah sama, mencapai efisiensi Pareto di mana kesejahteraan maksimal telah dicapai tanpa mengurangi kesejahteraan individu lain. Pertukaran dan keseimbangan konsumsi sangat dipengaruhi oleh preferensi pribadi dan ketersediaan sumber daya. Ketika individu menemukan bahwa mereka bisa mendapatkan kepuasan lebih dengan melakukan pertukaran, mereka akan terdorong untuk terus melakukannya hingga titik di mana utilitas marginal dari barang yang diperoleh sama dengan utilitas marginal yang dikorbankan. Ini mencerminkan prinsip dasar ekonomi bahwa individu akan bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Namun, dalam kenyataannya, faktor-faktor seperti biaya transaksi, informasi tidak sempurna, atau perbedaan dalam kekuatan tawar-menawar dapat mengganggu keseimbangan ini, menghasilkan hasil yang tidak selalu optimal dari perspektif efisiensi Pareto. Dampak distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama, konsep dalam Islam, perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dan bentuk proses kesadaran masyarakat dalam pendekatan diri kepada Allah. Yang kedua adalah seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang yang merusak masyarakat. Yang ketiga adalah negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan, apalagi perorangan. Yang keempat adalah negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan, seperti contohnya sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan raya, dan jembatan, dan sebagainya. Kesimpulannya adalah efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan merupakan dua dimensi yang sangat melengkapi untuk mengacu pada penggunaan sumber daya secara optimal sehingga dapat menghasilkan output maksimum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.